Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Nah, semangat ya, semangat pagi terus. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik, Bu. Baik, Bu. Bagus semuanya, pada sehat. Semoga kita semua, dimanapun kita berada, tetap jaga protokol kesehatan ya, dimanapun kita berada. Dan selalu menerapkan 3M dimanapun kita berada. Nah, oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta teman kita Lydia untuk membawa kita dalam doa agar pembelajaran kita lebih bermanfaat lagi. Silakan Lydia. Mari Bu Guru dan teman-teman kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, bagus. Terima kasih Lydia sudah memimpin kita dalam doa. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsensi kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Pertama, Lydia. Lydia hadir? Hadir, Bu. Oke, bagus. Lydia hadir. Yang kedua, Marni. Hadir, Bu. Nah, hadir. Marni hadir. Yang ketiga, Matelda. Ya, Matelda. Hadir, Ibu. Hadir. Oke, bagus. Matelda hadir. Yang keempat, Yati. Hadir, Ibu. Yati ada? Oh, Hadir, Ibu. oke. Hadir, bagus. Jadi semua anak-anak Ibu semuanya sudah hadir ya pada kelas kita hari ini. Nah, hari ini anak-anak tahu nggak kita mau belajar apa? Belajar pendidikan kewarganegaraan, Bu. Benar, bagus. Nah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama ingin belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada tematik kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya, pembelajaran yang ketiga. Nah, ini tadi sudah ya kita berdoa. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ya. Nah, 1.4 mensyukuri manfaat persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya, 2.4 menampilkan sikap jujur pada penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan di bidang sosial budaya. 3.4 menggali manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan hidup. 4.4 menyajikan hasil penggalian tentang manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan. Nah, tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang mengindahkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dan akibatnya dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengetahui akibat yang timbul dari tidak adanya persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang terakhir, siswa dapat menuliskan makna persatuan dan kesatuan serta akibat dari tidak mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara dengan tepat. Nah, nih, Indonesia dengan berbagai macam keberagamannya yang menjadikan masyarakat Indonesia itu merupakan masyarakat yang majemuk. Nah, di sini Ibu mau nanya nih, anak-anak semua memiliki suku atau adat istiadat yang berbagai kan pastinya. Nah, yuk coba kalian sebutkan dari mana saja suku-suku yang kalian miliki atau yang kalian punya. Saya suku dari Nusa Tenggara Timur, Bu.
Oh, nama sukunya suku apa deh? Rote, Bu. Rote. Oke, bagus. Nah, kalau ibu sukunya suku Dayak, asalnya Dayak Deah, asalnya dari Tabalong, Muara Uya. Nah, Kalimantan Selatan. Nah, ayo siapa lagi? Kalau saya dari Ambon Toraja, Ibu. Wah, ini blasteran ya dari Ambon dan Toraja. Bagus. Terus selanjutnya, Kalau saya dari Tanimbar, Ibu. bagus. Dari Tamimbari itu nama sukunya. Sukunya Tanimbar, Provinsi Maluku. Bagus deh. Nah, jadi dari penjabaran anak-anak semua bisa kita ketahui nih, ternyata dalam satu kelas ada berbagai macam suku dan daerah. Nah, jadi sangat bagus ya Indonesia berbagai macam suku dan bangsa, tapi tetap menjadi satu kesatuan. Nah, coba anak-anak sekarang buka buku tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran 3, halaman 142. Nah, coba dibuka ya di rumah. Nah, setelah kalian buka, coba kalian amati di bagian ayo berlatih. Nah, di sini bisa anak-anak lihat, amati iklan yang ada. Siapa di sini yang mau membacakan pesan dari iklan ini? Saya, Bu. Oke, silakan Marni. Marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, bagus. Nah, di situ seperti yang sudah Marni teman kita baca, marilah kita memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Nah, dari iklan masyarakat ini yang anak-anak lihat atau dapat kalian amati, ada apa aja sih dalam iklan masyarakat ini? Coba sebutkan. Ayo. Ada Garuda, Bu. Wah, ada Garuda. Ya, benar. Terus ada apa lagi? Gedung DPR, Ibu. Nah, bagus. Gedung DPR MPR RI. Selanjutnya apa lagi? Ada gambar orang, Bu. Nah, benar, ada gambar orang. Terus ada satu lagi yang paling mencolok nih. Bendera merah putih, Bu. Nah, benar. Semuanya 100 untuk semuanya. Beri tepuk tangan. Oke. Nah, berarti anak-anak sudah bisa mengidentifikasi iklan masyarakat ini. Nah, menurut kalian apa sih makna dari Pancasila? Garuda Pancasila ini? Ada yang bisa jawab? Sebagai lambang negara kita, Bu. Benar, merupakan lambang atau dasar negara Kita. Nah, selanjutnya gedung DPR MPR RI ini apa nih? Apa ada artinya dalam iklan ini? Ada yang bisa menjawab? Mencerminkan wadah masyarakat Indonesia untuk menyuarakan pendapatnya dalam membangun Indonesia sebagai perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, benar. Jadi, gedung DPR MPR RI ini menjadi suatu wadah dalam mengapresiasikan atau menyuarakan
pendapat-pendapat masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, untuk membangun pembangunan nasional. Nah, selanjutnya gambar-gambar orang-orang ini apa nih maksudnya? Yang mencerminkan keikutsertaan dalam membangun negara kita Indonesia, Bu. Nah, bagus. Nah, dengan kita menjadi perwakilan rakyat, menjadi salah satu wakil rakyat, kita sudah menjadi orang-orang atau perwakilan yang menyerukan pengembangan nasional. Nah, itu merupakan tindakan nyata ya, anak-anak patut dicontoh. Nah, selanjutnya bendera Indonesia mencerminkan apa? Kemerdekaan, bersuara, dan menyerukan pembangunan nasional Indonesia. Bukan, Nah, Bu. bagus. Betul sekali. Nah, selanjutnya kan nih, Ibu sudah apresiasi banget nih, anak-anak semuanya sudah bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang ada di dalam iklan masyarakat ini tentang pembangunan nasional. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus semua. Nah, selanjutnya, manfaat persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, Ibu lanjutkan ya membacanya. Kerukunan dalam perbedaan yang ada di Indonesia harus selalu kita jaga. Nah, kondisi masyarakat yang rukun dan damai membuat kita hidup dengan aman dan nyaman. Hidup rukun juga dapat menjaga rasa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, setiap warga negara Indonesia bertugas untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal inilah yang harus terus diperjuangkan oleh pemerintah melalui berbagai pembangunan nasional untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mendukung agar pembangunan dapat terlaksana. Nah, di sini bisa anak-anak perhatikan, berikut adalah usaha-usaha yang dilakukan pemerintah untuk membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Nah, yang pertama nih, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Nah, tadi ada bisa kita ketahui ini di masyarakat kita ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu, dan sebagainya. Nah, yang kedua mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, jadi ini dalam proses ya, Indonesia pemerintahan masih berjuang nih untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Yang ketiga, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Nah, yang mana sebagai kita tahu, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu. Nomor 1 nih yang kita gunakan. Misalnya kalian pergi ke Kalimantan, misalnya jalan-jalan ke Kalimantan. Nah, supaya kan kalian belum bisa nih berbahasa daerah di sana. Nah, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Nah, atau enggak yang dari Kalimantan pergi nih ke NTT. Nah, pasti nggak bisa kan orang Kalimantan berbahasa daerah di sana. Nah, jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa Pemersatu. Benar. Nah, selanjutnya menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka.
Nah, ini merupakan tugas-tugas pemerintah ya. Selanjutnya mengadakan berbagai festival kebudayaan. Nah, di tempat kalian nih, ada nggak nama-nama festival kebudayaan yang sering dilaksanakan atau diadakan? Ada, Bu. Apa? Ayo. Salah satu nih contohnya dari tempat Matelda. Marni, Bu, bukan Oh, Matilda. ya. Ya, Marni. Ayo, Marni. Kalau di NTT ada festival kebudayaan tari-tarian, Bu. Coba kasih sebutkan namanya supaya teman-teman semuanya tahu. Pakai bahasa, Bu, pakai bahasa daerah. Nggak apa-apa, nak. Lendo. Oh, Lendo. Festival Lendo. Oke. Dilaksanakan pada bulan berapa? Pada 17 Agustus, Bu. Wah, 17 Agustus ya. Nah, berarti bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Marni. Oke. Nah, lanjut ya. Selanjutnya, menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Nah, kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan sikap saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Nah, selanjutnya, lingkungan dengan masyarakat yang rukun antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, ini sikap-sikap yang harus kita teladani ya. Yang kedua, memiliki toleransi dalam keberagaman ras, suku, maupun agama. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan tolong-menolong. Nah, selanjutnya di sini bisa anak-anak lihat pada buku tematik tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga, halaman 143, di bagian ayo berdiskusi, nanti Ibu bagi ya per kelompok. Nanti Lydia dengan Matelda untuk kelompok pertama, Marni dengan Yati ya untuk kelompok kedua. Nah, nanti kalian diskusikan soal-soalnya, yaitu identifikasi peristiwa-peristiwa yang tidak mempedulikan persatuan dan kesatuan yang terjadi di masyarakat. Jelaskan akibat yang akan terjadi dari peristiwa-peristiwa tersebut. Ketiga, buatlah laporan hasil diskusi. Nah, nanti disuruh bikin laporan ya, anak-anak per kelompok. Nah, yang keempat, presentasikan hasil diskusi kelompok yang sudah anak-anak buat di depan kelas atau nanti di dalam forum daring ini. Nah, tapi karena waktu tidak memungkinkan, ini akan Ibu jadikan PR ya untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kalian bisa saling berdiskusi bersama teman satu kelompoknya. Nah, lanjut ke bagian materi. Nah, anak-anak bisa membuka buku tematik di halaman 143 sampai 145. Nah, di sini anak-anak bisa baca mandiri atau sendiri. Nah, kalian pelajari itu bacaan tentang sebab dan akibat. Hal-hal apa aja sih yang membuat persatuan dan kesatuan itu hancur atau rusak? Nah, itu bisa kalian baca ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk membacanya. Oke, anak-anak? Siap? Siap, Bu. Oke, yang lainnya bagaimana? Siap, Ibu. Ya, Siap, bagus. Ibu. Siap. Nah, bagus. Anak-anak Ibu sudah memperhatikan ya. Oke. Anak-anak,
Tadi kan kalian sudah membaca isi materi dari buku tadi dari halaman 143 sampai 147. Dari slide ini, di mana saja kita dapat temukan interaksi atau hubungan sosial di sekitar kita. Nah, tadi seperti yang ada di materi di dalam buku teks, ada di mana saja? Yang pertama, di lingkungan Keluarga. Keluarga, Bu. di lingkungan Sekolah. yang ketiga, di lingkungan Masyarakat. yang keempat, di lingkungan. Di lingkup negara. Nah, jadi ada di berbagai ruang lingkup nih. Ada di keluarga, di sekolah, di masyarakat, di lingkup negara. Itu yang lebih luasnya lagi. Nah, lanjut. Nah, di sini dapat kita rangkum nih dari materi yang sudah anak-anak baca tadi di buku teks tadi. Dari halaman 143 sampai 147. Nah, di lingkungan keluarga nih, sikap atau tindakan atau perilaku yang tidak yang membuat kehancuran dari persatuan dan kesatuan. Yang pertama, terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Nah, yang kedua, kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Yang ketiga, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Nah, ini biasanya disebabkan karena kurangnya komunikasi antar anggota keluarga. Nah, jadi anak-anak bisa nih mulai sekarang supaya tidak terjadi hal-hal tersebut, kalian harus memperdalam lagi komunikasi antar anggota keluarga. Nah, supaya terjalin erat persatuannya ya. Jadi kita sebelum kita mulai dari luar, kita benahi dulu nih yang ada di dalam keluarga kita sendiri. Nah, lanjut. Yang kedua, nah, tadi kan misalnya nih, di lingkungan keluarga atau permasalahan di keluarga sudah selesai. Nggak ada lagi nih percecokan. Udah tentram dan aman, sentosa. Nah, selanjutnya ke lingkungan yang lebih luas lagi nih, sedikit lebih luas. Yaitu di lingkungan Sekolah. Nah, di lingkungan sekolah ini hal-hal apa aja sih yang membuat perpecahan dari kesatuan dan kesatuan? Nah, yang pertama, ayo, Sombong dan tidak peduli dengan sesama teman. Nah, itu. Yang kedua, Membeda-bedakan teman. Teman. nah, mengotak-otakan ya, nggak boleh itu. Nah, yang ketiga, Mengolok-olok teman. Ngolok-ngolok teman. atau membuli teman. Nah, itu juga nggak baik ya. Yang keempat, Terjadi tawuran. nah, ini biasanya nih terjadi antar sekolah. Biasanya karena ada masalah, terus bentrok, bawa temannya, bawa bilangnya, oh itu. Nah, itu kita sebagai anak yang baik, anak yang memperjuangkan persatuan dan satuan Indonesia, kita harus tidak mudah tersulut, tidak mudah percaya, tidak mudah mendengarkan isu langsung percaya, itu jangan ya. Harus kita telaah dulu, harus kita resapi dulu. Oh, nanti kalau misalnya aku ikut-ikutan, nanti aku masuk polisi lagi, di penjara kalau ikut tawuran. Nah, jadi jangan mudah terpancing dan mudah Terpengaruh. Jadi kalau misalnya hal itu membuat kita menjadi rugi, jangan mau diikuti ya. Walaupun itu teman kita, walaupun itu siapapun itu. Nah, lanjut. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Nah, setelah sekolah, masyarakat yang lebih besar lagi. Nah, yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang lain. Nah, misalnya di daerah mana terjadi musibah banjir. Nah, NTT, ada saling tolong menolongnya. Wah,
nggak ada persatuan itu di dalam masyarakat, ya kan? Nah, itu contohnya. Yang kedua, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Nah, ini untuk lembaga-lembaga masyarakat atau pengikut-pengikut masyarakat biasanya, oh, dia bukan bagian dari kelompokku, gak usah diheranin, gak usah dibantu. Nah, padahal itu merupakan sikap yang tidak baik. Nah, jadi jangan ditiru ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Nah, di sini misalnya adanya gotong royong, mau acara 17-an nih. Nah, pada 17 Agustus. Ternyata ada salah satu warga yang gak mau nih bantuin, gak mau nih gotong royong bersih-bersih buat persiapan acara HUT kemerdekaan. Nah, itu merupakan salah satu contoh yang memisahkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Nah, itu jangan ditiru ya, nggak Iya, baik. Ibu. Itu contoh yang tidak baik. Nah, yang keempat, di lingkup negara. Nah, ini lingkup yang paling besar, antar negara. Nah, jadi misalnya nih, kalian, anak-anak semua, ada berkesempatan bertemu dengan warga negara lain. Misalnya, ada nih, dari luar negeri, pergi ke NTT, ke tempatnya Marni. Nah, ternyata waktu jalan-jalan ke tempat Marni, ketemu Marni, misalnya ternyata ada kelas nih, ada permasalahan nih di dalam bahasa ataupun budaya. Nah, kita coba, yang pertama-tama kita coba untuk memberitahu dengan bagus, dengan sikap yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kan bisa aja tuh orang dari luar, mereka kebudayaannya beda tuh dari kita Indonesia, apalagi yang ada di NTT kan pasti ada tuh aturan-aturan adatnya yang harus dipenuhi kalau misalnya mau bertamu ke sana. Gak bisa tuh asal nyelono, asal karena mereka orang Pendatang. Benar. Nah, terus nih lanjut ya, di lingkup negara nih, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat. Nah, jadi tidak ada rasa toleransinya. Oh, gue, lo. Nah, itu istilah kasarnya ya, jangan ditiru. Nah, begitu. Selanjutnya, perpecahan bangsa. Nah, ini terjadi, contohnya aja nih yang sekarang-sekarang lagi panas-panasnya itu Palestina dengan Israel. Nah, itu kan clash juga antar suku negara, antara bangsa ya. Nah, itu merupakan contoh yang tidak baik. Jangan ditiru. Nah, selanjutnya, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, ini merupakan contoh atau salah satu paling yang jangan sampai terjadi di Indonesia ya. Karena nih, ini sudah pernah terjadi waktu kita memperjuangkan kemerdekaan kita. Nah, apabila pertahanan dan keamanan bangsa aja tidak tercapai, bagaimana kita bisa merasakan kedamaian? Padahal kan kita sudah merdeka. Nah, jadi kita harus mempertahankan, ya, nah, tepuk tangan. Ya, harus mempertahankan pertahanan dan keamanan bangsa ya. Oke, dengan menjaga sikap, perilaku kita, berteman dengan siapa saja. Nah, tapi kita harus ada batasan-batasan yang perlu kita terapkan juga. Nah, lanjut. Selanjutnya di sini ada Ibu bikin tabel tentang sebab dan akibat. Nah, yang dapat Ibu rangkum ya. Nah, berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Nah, yang pertama, misalnya sikap kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Nah, akibatnya nih, ini menghasilkan
hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Nah, wah kalau hilang ini sih, wah perang ini antar suku dan budaya. Nah, ini pernah terjadi di tempat di Kalimantan antar suku Dayak dan suku Madura. Nah, itu terkenal banget itu. Itu lama, sudah lama banget. Nah, semoga saja itu tidak terjadi lagi ya untuk kedepannya. Yang kedua, oke, yang kedua, lanjutkan. Yang kedua, lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di dalam masyarakat. Nah, ini berakibat sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan tidak aman dan nyaman. Nah, yang ketiga, tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya kerja bakti. Nah, tadi kan sudah waktu HUT kemerdekaan kan. Nah, akibatnya tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir, sikap egois dan tidak mau mengalah antar anggota keluarga. Nah, ini sering nih terjadi antara kakak dan adik apabila punya keluarga, kan anggota keluarga. Nah, akibatnya terjadi pertengkaran antar anggota keluarga dan memecah persatuan. Nah, evaluasi atau latihan ya. Nih, coba kalian buka di halaman 147. Nah, di bagian ayo berlatih. Nah, nanti sesuai kelompok tadi, pembagian tadi ya. Lydia sama Matelda, Marni sama Yati. Nanti kalian bikin jawaban dari pertanyaan ini. Oke? Nah, tadi sesuai anggota tadi yang sudah dibentuk saja. Jadi, tadi PR-nya yang pertama tadi, selanjutnya yang ini. Karena waktu kita tidak memungkinkan ya. Nah, lanjut. Nah, kita berada di sesi kesimpulan. Nah, dari pembelajaran tematik kelas 5, tema 9, benda-benda di sekitar kita dengan subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya di pembelajaran ketiga. Nah, pertanyaan pertama nih, sambil kita menyimpulkan ya. Nah, sikap-sikap apa saja yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Menghargai sesama, Bu. Nah, bagus, Marni. Terus apa lagi? Itu aja. Nah, coba kita buka ya. Apakah benar jawabannya dari Marni? Wah, benar. Tepuk tangan buat Marni. Nah, jadi sikap-sikap yang harus anak-anak pertahankan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan itu, yang pertama saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, memiliki toleransi dalam keberagaman ras, suku, maupun agama. Yang ketiga, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan Menolong. Terus, selanjutnya nih, pertanyaan kedua. Apa saja sebab dan akibat apabila kita tidak membangun persatuan dan kesatuan? Kanurun. Ayo. Tadi yang kotak tadi, salah satu aja contohnya. Misalnya di rumah, nggak rukun sama salah satu anggota keluarga. Nah, lanjut aja ya. Bu. Nah, betul. Nah, itu. Coba kita buka jawabannya ya. Nah, ini dia. Ada yang mau membacakan salah satu nomornya dari sebab dan akibatnya? Saya, Ibu. Nah, ya, Matelda, silakan. Sebabnya kurang interaksi antara masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Akibatnya hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Nah, benar. Jadi setiap tindakan itu ada sebab dan ada juga akibatnya.
Nah, Akibatnya. jadi kita harus tahu nih hal-hal apa saja yang bisa memicu hal tersebut. Nah, kita jangan mengikuti yang negatif. Nah, kita pertahankan yang baik-baik ya, supaya memperkokoh persatuan dan kesatuan negara kita Indonesia. Indonesia. Bagus. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan ketiga, yang terakhir. Apa makna dari persatuan dan kesatuan? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Ibu. Nah, bagus. Ayo, Lydia, apa itu? Persatuan merupakan suatu proses dalam keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Kalau kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Nah, bagus. Beri tepuk tangan untuk Lydia. Nah, bagus, Lydia. Jawabannya. Nah, ini dia. Persatuan merupakan suatu proses dan keadaan membentuk masyarakat untuk bersatu. Dan kesatuan merupakan wujud bersatunya masyarakat yang sudah terbentuk. Jadi kita harus mempersatukan keberagaman Indonesia ya anak-anak, menjadi contoh bagi teman-teman kita dimanapun kita Berada. Nah, benar. Oke. Terima kasih anak-anak. Nah, untuk pembelajaran kali ini kalian sudah mengikutinya dengan baik dan semoga pembelajaran materi kita pada hari ini pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan ini bisa kita terapkan di lingkungan kita. Yang pertama-tama dan terutama itu di lingkungan keluarga dulu. Nah, kita perbaiki dulu. Nah, oke. Anak-anak sudah siap untuk menjadi agen perubahan? Siap, Ibu. Siap, Ibu. Bagus. Menjadi contoh ya bagi semuanya. Oke. Sekian. Nah, sekarang Ibu persilakan untuk Marni pimpin kita semua untuk doa penutup pembelajaran kita hari ini. Silakan. Baik teman-teman dan Ibu Guru, sebelum kita tutup pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa menurut iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Oke, siap. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Oke.